Oke, assalamualaikum dun sana orang awak dimanapun anda berada, baik yang sedang di tanah perantauan ataupun di kampung kita tercinta. Jumpa lagi dengan saya, host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal minimal di Kecamatan Payakumbuh Utara dengan program yang masih sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang penulis apakah atau punya profesi lain, Feni Effendi. Selamat malam kepada pemirsa yang ada di rumah. Selamat mengikuti acara Otaki, ya, berita Otak Terkini. Ya, Oke, Feni, saya panggil Feni saja ya. Iya. Feni, ini kalau saya lihat dari dari media sosialnya ini penulis ya. Ini maksudnya penulis apa ini? Mau nulis aja atau gimana ini ceritanya? Saya kan dari awalnya tertarik pada sejarah. Sejarah. Ya, tapi karena saya basicnya di sastra. Oh, sastra. Ya, jadi saya menulis sejarah dalam basic sastra. Jadi saya menamakan itu memori kolektif gitu. Memori kolektif. Ya, memori kolektif. Jadi peristiwa sejarah ditulis dengan cara sastra. Jadi semuanya mengumpulkan data-data sekunder, data-data primer, lalu dicocokkan di lapangan, di masyarakat. Oh, dicocokkan di riset ke lapangan. Ya. Jadi intinya lebih banyak ke observasi. Observasi ya. Observasi, ya. Oke, ini udah berapa lama ini dalam menulis ini? Saya memulainya tertarik ya pada sejak tahun 2017. 2017, ya. Udah hampir 4 tahun ya? Iya. Awalnya saya sebelumnya kan sudah tertarik dengan berbagai sejarah nasional, sejarah dunia. Terus ketika saya melewati perang Jepang gitu, jadi terlihat nampak ada tugu ya, ada tugu PDRI. Jadi saya heran juga, apa ini PDRI? Padahal sebagai orang yang penikmat sejarah, suka sejarah, tetapi saya tidak memahami sejarah di kampung saya sendiri. Gitu. Di kampung sendiri ya, PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Iya, jadi dulu kan ketika kita merdeka, jadi Belanda memulai agresi lagi, menjajah lagi. Jadi dan di 50 kota ini menjadi suatu basis pemerintahan penting untuk berdirinya atau sebagai sebuah mata rantai dari kemerdekaan ini. Jadi sebagai seorang yang suka sejarah, saya tidak tahu apa itu PDRI. Jadi saya penasaran, lalu pergi ke Kota Tinggi sana, terus ke Perang Jepang, terus saya baca lagi ada di Halaban, terus ada di peristiwa 7, termasuk di sini juga ada di Kutunan Gadang ini. Kutunan Gadang ya, Kendarian. Ada waktu itu yang memimpin front utara ini, Payakumbuh Utara ini ada Madison. Jadi selama ini kita kan tidak mengetahui ada tokoh-tokoh banyak sekali tokoh-tokoh di Payakumbuh ini ya. Iya, jadi Madison ini kan yang penggagas berdirinya makam pahlawan yang di Balai Jariang itu, Balai Jariang Kutunan Gadang itu. Jadi yang kedua juga penggagas Tugu Ratapan Ibu yang di jembatan. Nah ini Fendi ya, Feni. Oke. Udah lama juga kan. Ini ditulis kemudian disimpan aja atau dibukukan. Ini gimana? Pertama ketika saya mencari data, terus pergi ke lapangan, sehingga ketika dalam perjalanan itu saya selesai perjalanan saya menulis saja dulu. Saya tulis semua yang saya ketahui, yang saya rasakan di lapangan, saya tulis ya. Terus pergi lagi sampai ke Bidar Alam, ke Selatan sana, sampai ke Sumber Kudus ya. Sampai Sumber Kudus, sampai ke Teluk Kuantan itu, sampai ke Bangkinang, Sungai Dare itu terus akhirnya saya apakan data-data ini. Ya, mau diapain ya, mau dibakar nggak mungkin ya, kita udah capek keliling-keliling. Saya tidak punya akademis dalam tentang kaidah akademis dalam penulisan sejarah. Jadi sementara sejarah PDRI itu juga sudah banyak ditulis oleh orang, termasuk sejarawan profesor. Benar. Jadi saya mencari, karena saya sastra, terus saya kumpulkan dalam bentuk penulisan narasi memori kolektif gitu. Oke, kemudian dicetak ya? Akhirnya dicetak itu tahun 2019 kemarin.
Rencananya saya mau cetak lagi, mau cetak ketiga rencananya. Cetak ketiga. Sekarang udah berapa buku yang dicetak? Akhir ini sedang proses mau proses buku tentang sejarah Payakumbuh. Tentang sejarah Payakumbuh. Yang pertama dicetak dulu buku apa judulnya? Yang pertama ada buku puisi tentang Selendang Ibu Perdana Menteri. Itu buku puisinya bersamaan dengan sejarah PDRI. Ya, jadi gitu. Jadi dalam penulisan buku PDRI Memori Kolektif, saya juga menulisnya dalam bentuk puisi. Nah, itu pertama ya, bukunya judulnya Selendang Ibu Perdana Menteri. Selendang Ibu Perdana Menteri. Terus yang kedua? Yang kedua adalah tentang PDRI, judulnya Jejak yang Terlupakan. Gitu. Jejak yang Terlupakan. Yang ketiga sudah? Yang ketiga tentang Pajakombo. Tentang yang ketiga judulnya Pajakombo. Jadi Payakumbuh ini namanya dulu penulisannya Pajakombo oleh Belanda. Oh gitu. Berarti baru 3 buku yang udah dicetak ya? Iya. Tapi dijual kan? Iya dijual. Ya, laku kan? Iya insya Allah. Insya Allah ada. Oke. Ini menarik sekali ya dari ini kan yang banyak ditulis tentang sejarah ya. Apa nanti nggak ada yang protes itu? Soalnya bisa saja. Misalnya saya juga menulis sejarah, Feni juga menulis sejarah. Tapi dalam penulisan kita, narasi kita beda-beda. Itu nggak menjadi persoalan nantinya. Ada nggak yang protes? Oh nggak begitu dong, nggak gitu sejarahnya. Ada nggak yang ngomong seperti itu? Iya, sebenarnya kita harus membedakan sejarah dan memori kolektif ya. Gitu. Ya, oke. Ini menarik. Dulu kan di awal mula memori kolektif ini kan muncul di Jerman gitu. Waktu itu Jerman itu negaranya hancur oleh Nazi. Jadi semua manuskrip, data-data, buku-buku semuanya habis. Habis. Jadi negaranya kembali menulis urutan sejarah negaranya. Jadi diwawancarilah orang-orang yang masih hidup. Jadi ditulislah apa-apa saja yang masih tersimpan dalam ingatan, memori kolektif. Memori kolektif maksudnya yang teringat ya. Jadi ingatan setiap orang dengan satu orang lain tentu tidak sama. Tidak sama. Misalnya kita mengingat tentang memori kolektif tentang Payakumbuh. Misalnya si A mengingat bagaimana ia mengingat Payakumbuh. Mungkin dia mengingat Payakumbuh ini dengan sebuah kerinduan. Mungkin si B lain lagi, mungkin dia tidak ada begitu tertarik atau yang lain juga lain cara mengingatnya. Jadi memori kolektif itu menjemput kembali apa-apa kenangan yang ada di masyarakat lalu dituliskan. Kira-kira seperti Tambo lah yang bersifat tutur. Jadi yang skala data, skala cerita yang bersifat tutur itu kembali dibukukan. Kenapa ini Feni tertarik menulis yang seperti itu? Itu kan capek juga kan, kita perlu ke lapangan, riset. Pasti Feni ke lapangan itu kan dengan biaya sendiri, nggak ditanggung oleh dunia kan? Kenapa Feni tertarik menulis itu, mencari-cari itu? Pertama itu kan karena hobi atau gimana ya, mungkin ada orang lain hobi main bola atau hobi mancing. Saya hobi itu. Jadi apapun Surabaya ataupun itu ditanggung sendiri aja dulu. Ditanggung sendiri. Istri nggak protes? Sampai sekarang enggak, malah mendukung. Soalnya kan itu nggak bisa menghabiskan sejam 2 jam, pasti lama kan kita pergi melakukan riset ke lapangan ya. Biasa aja sama istri kan, biarinlah kan daripada mancing. Kita bukan membedakan hobi-hobi apa, tapi mungkin itulah ketertarikan atau basic atau penjiwaan atau apa namanya itu. Itu yang ada itu. Jadi potensi itu, mungkin bakat gitu ya. Jadi kedua saya mengingat Payakumbuh yang udah tua ini, yang masa sejarahnya yang begitu panjang. Kalau di dalam Minangkabau itu daerah Luha daerah Luha yang 3 itu Luha ini jadi daerah yang tua. Kita punya mahat itu yang punya sekian ribuan tahun peradabannya. Terus ada berbagai gua-gua di sekitar Payakumbuh ini yang menjadi tempat hunian pada zaman prasejarah dan hampir nyaris semua itu tidak tercatat. Nggak semuanya yang tercatat dalam buku ya. Apalagi semuanya tentang permainan anak nagari misalnya atau
peristiwa bagaimana kehidupan di zaman tahun 70-an, 60-an. Jadi kita yang sekarang ini membutuhkan itu. Sebab, ya. Itu menarik sekali. Ini apa aja yang telah Feni dapatkan dari kegiatan tersebut? Tapi nanti kita jawab ya. Kita break sejenak. Oke. Oke, pemirsa Otaki, masih bersama saya dengan program yang sama, Otaki Otak Terkini, dan tentunya dengan bintang tamu kita yang alhamdulillah masih bersedia duduk di samping saya, Feni Effendi, seorang penulis memori kolektif ya. Oke, Feni, ini pertanyaan saya yang tadi belum sempat dijawab ya. Apa saja yang sudah didapatkan dari profesi menulis ini, baik dari segi materi ataupun dari segi yang lainnya? Apakah mungkin dari penjualan bukunya yang banyak? Hal pertama yang saya dapatkan dalam pencarian ke lapangan, ke observasi data-data, saya berpikir bahwa selama ini kita kehilangan identitas. Kehilangan identitas? Baik dari identitas sebagai warga kota ataupun kota itu sendiri. Jadi pada zaman dulu orang-orang berimpikan, bercita-cita bahwa untuk suatu hari nanti ke depan akan ada peradaban yang canggih. Iya, benar. Gedung-gedung tinggi, jalan-jalan yang bagus, finansial yang bagus, atau semuanya. Dan sekarang kita sudah di tahap itu. Dan ketika kita sudah di tahap itu, lalu ada yang kita terlupa, ada yang kita missing selama ini. Iya. Bahwa kita selama ini dalam perjalanan peradaban itu kita lupa menyimpan tradisi kita, menyimpan kebudayaan kita, sejarah kita, sehingga kita sampai di puncak peradaban itu tanpa identitas. Jadi setelah di hari ini saya kembali berpikir bahwa kita harus mencari kembali, mengumpulkan identitas sebuah kota yang tercecer tersebut yang berserakan di mana-mana. Kita kumpulkan. Ya, kita bandingkanlah dengan anak-anak sekarang. Mungkin zaman dulu kita dalam peradabannya, dalam memorinya banyak permainan. Ada permainan kasti, ada permainan kelereng atau permainan gambar. Sifat tekong ya. Sekarang dalam kebudayaan tradisi anak-anak sekarang mungkin itu sudah banyak yang tidak mengenal lagi. Iya benar. Termasuk di dalamnya ada permainan badai-badai misalnya. Itu, atau permainan meriam bambu itu. Jadi kita harusnya kembali merawat tradisi kita, merawat identitas. Jadi dengan identitas itu kita melangkah dengan rasa kejayaan masa lalu, dengan identitas. Jadi kalau kita mengetahui bagaimana awal kita berada, atau kita awal dari sejarah kita, mungkin kedepannya akan menjadi suatu kebanggaan atau menjadi sebuah cara pandang bagi generasi ke depannya, seperti itu. Nah, ini itu berarti kan kepuasan batin itu istilahnya ya. Nah, dari segi materi apa yang telah Feni dapatkan? Itu dulu kan pas saya mencari data itu saya tuliskan, akhirnya saya ada beberapa saran dari teman bahwa itu dibukukan, kemudian dijual. Dan setelah dicetak, akhirnya saya tidak menyangka bahwa buku itu banyak peminatnya. Ya, pada waktu itu kan dicetak, lama saya itu habis, walaupun cetaknya tidak begitu banyak. Setidaknya ternyata semua kita itu sangat antusias, sangat begitu tertarik dengan bagaimana sejarah kotanya, bagaimana kebudayaannya. Ternyata anak-anak muda kita semangat gitu. Tertarik. Ternyata semuanya tertarik semua. Itu udah banyak buku yang dicetak. Sampai ke ini enggak yang pesan bukunya sampai ke luar daerah juga? Yang cetakkan buku dari kemarin, umumnya yang banyak yang dari anak-anak mahasiswa sejarah gitu kan, atau dari dosen ada juga, terus dari pemuka masyarakat. Jadi setiap daerah kita itu kan mana banyak sejarah ya. Jadi
setiap orang ingin mengetahuinya sejarah negeri kita bagaimana itu. Oke, nah ini selama ini kan sudah mencetak buku, sudah menelurkan buku ini, mendapat antusias nggak dari dinas-dinas terkait? Misalnya penghargaan, misalnya diundang untuk menjadi narasumber. Oh, waktu itu dalam buku puisi itu yang buku puisi sejarah itu yang ada diundang itu di Bukit Tinggi, ada radio RRI Pro 2 itu. Oh iya di Bukit Tinggi ya. Saya juga pernah ke sana itu. Itu yang kedua rasa belum, karena saya seorang pemalu gitu. Seorang pemalu ya. Jadi tapi nggak malu-maluin kan? Iya. Jadi kedua relasi kurang. Jadi saya termasuk orang yang meneliti saja, mencari data tulis seperti itu. Jadi saya termasuk orang yang banyak yang kurang relasi gitu. Kurang jadi, relasi maksudnya ini kan kurang bermain di luar lah, lebih banyak di rumah saja menulis gitu ya. Iya, saya banyak mencari data terus ke observasi lapangan, ke lapangan. Oke, udah gitu aja. Kemudian di rumah, diam di rumah gitu, merenung gitu kan, apalagi ya ini yang kurang, apalagi yang ingin ditambahin gitu ya. Nah, selain itu, ini juga profesinya apa selain menulis? Selain dari itu saya terkadang ada juga menjadi editor naskah buku gitu. Oh, editor. Jadi kalau tidak ada itu saya fokus kembali ke pencarian data, observasi. Karena banyak di daerah atau di masyarakat kita data yang harus kembali dicatat itu. Harus kembali dicatat, apalagi orang-orang yang umur 70-an, 80-an sudah mulai jarang. Jadi mencari yang masih hidup itu dan dicatat kembali memorinya itu sangat penting itu. Oke, nah ketika mencari data ini atau melakukan riset ini, kendalanya ada nggak, Feni? Misalnya ada orang yang nggak mau diwawancarai, apalagi ini Feni kan orangnya malu-maluin. Maksud saya pemalu gitu kan. Waduh, pemalu. Kan ada juga orang yang nggak mau diwawancara, atau ada yang mau tapi minta imbalan. Ada kendala nggak di sana? Umumnya kan kalau meneliti PDRI umumnya kendalanya kan peristiwanya itu tokoh yang sama, hampir daerah yang sama, memiliki sejarah PDRI itu. Jadi kadang kalau beda-beda versi lah gitu ya. Jadi kadang kalau meneliti PDRI ke lapangan kadang orang-orang yang tua-tua itu ada takutnya juga. Kadang ditanya tentang PDRI gitu. Oke, masih ada memori lama, mungkin memori kelam lah ya. Ini jangan-jangan ini intern nih yang wawancara saya. Besoknya saya udah dikarungin ya. Umumnya yang ketakutan di masyarakat seperti itu. Nah, ini cara Fendi melakukan riset atau melakukan pendekatan ke masyarakat ini gimana ini? Atau tiba-tiba datang ke lokasi nanya langsung nggak, atau basa-basi dulu lah? Oh, biasanya kan saya ke lapangan kan biasanya pakai baju bebas gitu, terus lihat orang di misalnya di dekorasi sejarah tuh ada yang tua-tua itu kan, saya duduk saja, singgah saja sana dulu, ajak kota-kota misalnya tentang pertanian atau yang lain, terus nanti ujung-ujungnya ke sana ya. Gitu. Waduh, ini licik juga ini. Atau orang yang sedang ke sawah gitu. Apalagi tentang mencari daerah atau gimana, Pak yang bukit yang itu yang mana ya daerahnya, yang itu atau yang ini. Oke, ya waduh ini nakal juga nih cara pendekatannya ya. Di yang kecil-kecil dulu ya, yang basa-basinya dulu, nanti ujung-ujungnya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan ya. Oke, nah selain dari menulis apalagi yang Penny lakukan tadi kan editor, nyanyi juga nggak, berpuisi? Oh, saya nyanyi enggak puisi. Kayak saya lihat ini kayak penyanyi rock gitu, enggak? Umumnya selain mulai dari 2017 sampai sekarang umumnya saya banyak observasi lapangan, terus mencari data gitu, gitu aja. Tapi sebelum yang itu pernah jadi blogger gitu. Jadi pernah jadi blogger juga tahun berapa? Mungkin dari tahun 2009 lah. 2009. Nah, di blogger itu juga ditulis tentang sejarah atau? Waktu itu belum fokus sejarah apa aja, sejarah masih campur-campur, masih gado-gado ya. Apa saja lah yang kita suka ditulis. Terus pada 2017 baru ada minat pada
sejarah PDRI, terus tentang sejarah asal usul negari juga, asal usul negari tentang kota ya. Nah, dari tadi kan Feni berbicara tentang PDRI. Apa sih yang menarik bagi Feni PDRI ini? Tapi nanti kita jawab setelah yang berikut ini. Oke, dan Senak Minang kembali lagi dengan Otaki, masih dengan bintang tamu yang sama, seorang penulis memori kolektif, Feni, yang sudah menelurkan 3 buku dan berkecimpung di dunia tulis menulis. Kita wawancara lagi ya, tadi belum sempat dijawab seberapa menarik ini PDRI. Tapi yang saya tahu ini PDRI ini kan pemerintah darurat atau kabinet darurat ya. Kalau nggak salah itu yang saya baca waktu SD dulu tuh tahun 1948 sampai 1449 ya. Diberikan mandat oleh Soekarno untuk memimpinnya Safrudin Prawira Negara ya, kalau nggak salah. Itu sesuai nggak dengan buku yang ditulis oleh Feni? Atau Feni menulis dalam bentuk lain? Umumnya yang ditulis dalam sejarah umumnya sama. Sama. Ya, tapi dalam PDRI ini, pemerintahan darurat ini, ya selama 7 bulan itu secara otomatis mengisi kekosongan dalam pemerintahan itu. Iya. Ya, syarat negara kan harus ada 3 itu. Pertama ada rakyatnya. Iya benar. Ada wilayahnya. Ada wilayahnya. Ada wilayah. Yang ketiga ada pemimpinnya. Pemimpinnya ya. Jadi ketika agresi militer kedua Belanda itu pada Desember itu 1948, Soekarno-Hatta ini bersama menteri-menteri yang lain di Jogja itu ditangkap Belanda. Jadi diasingkan ke diamankan diasingkan ke Pulau Bangka gitu. Jadi selama itu pula pemerintahan ini tidak punya pemimpin. Jadi seperti yang tadi, syarat negara itu harus ada 3, pemimpin, rakyat, dan wilayah. Yang ini ada kurang 1, negara, pemimpin. Pemimpin nggak ada, wilayah ada. Jadi kalau tidak ada pemimpin, berarti keabsahan sebuah negara itu batal. Batal jadi, ya. Jadi sebuah negara itu batal menjadi negara merdeka. Gitu. Jadi karena Safrudin bersama Muhammad Hasan, Mustar Muhammad Rashid, menerima informasi dari radio-radio lain bahwa Yogyakarta sudah diduduki Belanda dan Soekarno-Hatta beserta menteri-menterinya sudah ditangkap Belanda. Secara inisiatif Mr. Safrudin bersama Muhammad Hasan memikirkan bahwa untuk mendirikan pemerintah darurat. Dan itu dilaksanakan di Bukit Tinggi, di atas Ngarai itu, dekat Museum Tridharma. Terus malam harinya semua rombongan di Bukit Tinggi itu pindah ke Halaban. Pindah ke Halaban di sebuah rumah Belanda, bekas pabrik teh Belanda dulu. Di atasnya di atas Gunung Sago itu, nama daerahnya Kayu Angik gitu. Jadi semalam di sana, semalam, terus besok siangnya turun ke bawah di Perak Lubang. Terus tanggal 22 itu datang lagi Muhammad Rashid sebagai residen Sumatera Barat. Jadi diadakan rapat di Halaban itu, di Perak Lubang. Perak Lubang untuk mendirikan pemerintahan darurat. Jadi di sana diresmikan PDRI. Gitu. Oh gitu, di sana yang diresmikan jadi cikal bakalnya sudah ada di Bukit Tinggi, tapi peresmiannya di Halaban. Di Halaban. Halaban. Jadi besoknya lagi diproklamirkan melalui radio Zender itu, radio Auring. Jadi radio perhubungan waktu itu ada radio perhubungan Auring. Terus ke radio yang lain saling terhubung. Maka sampai berita itu ke Yogyakarta, sampai ke Pulau Jawa, sehingga sampai ke Sudirman. Terus sampai ke New Delhi. India. Di India, karena perwakilan PDRI ada di sana. Ada Sudarsono, ada Mr. Palar di PBB gitu. Kalau kita ingat-ingat ini betapa rumitnya waktu itu ya. Repot sekali ya kalau zaman sekarang kalau ada kejadian yang sama itu gampang kan, tinggal kita WA kan, saya posisi di sini sekarang, video call gitu kan, oke aja. Kalau dulu kan belum ada secanggih itu ya.
Ya pada hari yang sama itu tanggal 19 itu Bukit Tinggi itu udah dibombardir sama Belanda. Karena Belanda udah mencurigai Bukit Tinggi itu sebagai pemerintahan cadangan gitu. Jadi kalau Yogyakarta diduduki berarti cadangan pusat pemerintahan ada di Bukit Tinggi. Belanda jadi, ini kepo ya. Tingkat curiganya tinggi. Jadi di hari yang sama itu Bukit Tinggi sama Yogyakarta diserang secara bersamaan. Terus besoknya tanggal 21 Payakumbuh ini udah dibom lagi itu. Udah dibom lagi ya. Ada 2 bus yang tertembak, satu di Piladang, terus satu di Air Tabit. Sehingga mayat-mayatnya ada yang daging-dagingnya berceceran dibawa ke rumah sakit Payakumbuh ini. Terus tanggal 23 ini Payakumbuh ini udah diduduki Belanda, terus yang memimpin perjuangan di sini umumnya daerah-daerah lain udah menyingkir ke Taram, ke arah Kemudian, terus ke arah ke Andade sana. Terus di Payakumbuh ini ada dipimpin oleh Madison. Jadi pergerakan di Payakumbuh ini masih membuat Belanda was-was gitu. Karena pemuda-pemuda itu melakukan serangan gerilya, serangan mendadak sehingga Belanda itu sering kocak-kacir gitu. Sekarang kalau kita telusuri markas-markas Belanda dulu ada di Bivak ini itu ada di Bivak di depan rumah sakit bekas itu. Terus di samping dekat gereja dekat Bunian tuh, terus di dekat simpang Bunian itu ada rumah lama itu. Itu dulu bekas pos Belanda juga, di stasiun juga ada. Di pasar dekat terminal juga ada itu. Luar biasa sekali ya. Kalau kita menulis ini memang banyak ilmu yang kita dapatkan, dan kita pun berbicara pun enak ya, karena kita tahu. Ini kalau saya jujur nih, kalau udah membaca kisah-kisah sejarah atau mendengarkan, saya merinding ini. Betapa dulu pahlawan kita ini keren-keren sekali kan. Kita aja zaman sekarang masang bendera aja ogah-ogahan. Coba kalau zaman dulu itu diterjemahkan dengan zaman sekarang, kemudian terjadilah hal yang seperti itu, kan bahaya. Ya, kalau kita kembali ke masa dulu dan kita lihat di zaman sekarang, hal yang paling kita rasakan itu betapa bersyukurnya kita hidup di zaman sekarang ya. Hidup di zaman damai ini. Seperti itu. Zaman dulu kan segala sesuatunya susah. Kalau ada pun uang, terus bahan pokok yang tidak ada. Gitu. Jadi orang berperang kadang dalam keadaan lapar. Kan? Jadi dalam keadaan perang itu hidup tidak pernah tenang. Tidak pernah tenang. Jadi kemana-mana selalu diburu. Jadi obat takut waktu itu cuma satu, lari. Itu. Jadi obat takut cuma satu, lari aja. Walaupun dalam keadaan lapar segala macam, walaupun anak istri yang ditinggalkan, kan pacar yang akan dinikahin nggak jadi, kan. Oke, Feni, ini banyak sekali yang sudah Feni tulis, yang sudah Feni lakukan riset ya. Ini kenapa Feni tertarik dalam bidang-bidang ini gitu, bidang-bidang sejarah ini? Kenapa nggak coba aja ya yang gampang-gampang lah, misalnya bikin humor gitu kan, cerita-cerita humor. Kenapa lebih tertarik ke sejarah, apalagi yang berhubungan dengan Minang? Mungkin tergantung tergantung basic tadi ya. Saya coba yang lain nggak menangkap, nggak nyimpan gitu. Tapi kalau soal sejarah ini sekali, insya Allah lah, sekali orang menyebutkan terus sampai kapan insya Allah ingat gitu. Jadi misalnya ada di Simpang Benteng itu kan apotik itu kan dulunya itu kan sekolah Dinia Putri itu. Dinia Putri yang dari Penang Panjang ini di Payakumbuh juga ada dibuat 1932 itu, oleh Syekhah Latifah itu. Jadi di Payakumbuh ini dalam sejarah pendidikan udah banyak juga. Ada di Nia School dulu, di SD 3 di Kota Baru, Bojanggo itu dulu sekolah paling tua itu, yang didirikan oleh Pribumi ya. Pribumi itu 1923.
Kalau sekolah yang didirikan Belanda, sekolah Nagari itu ada SD 1 di samping apa ini? Samping Balaikan tuh. Oh ya, kantor kan ya. Itu sekolah tertua dulu. Sekolah tertua dulu ya. Terus yang di Ketunan 4 ada sekolah yang bertingkat itu SD 2 itu. Benar. Itu sekolah tua, sekolah didirikan Belanda ya. Udah tahun 1800-an akhir. Nah, itu udah 1850 atau 60 gitu. Oke, nah ini kan sudah banyak yang ditulis. Selanjutnya setelah ini, Feni mau nulis apa lagi ini? Kan ini kalau udah PDRI udah ditulis. Ada lagi nggak yang ingin ditulis tentang sejarah-sejarah? Misalnya sejarah yang disetujui. Iya. Itu sejarah apa itu dulu yang setuju? Yang disetujui itu masih dalam paket PDRI. Masih dalam paket PDRI ya? Iya. Jadi dalam peristiwa agresi militer kedua itu PDRI ini di 50 kota ini sangat banyak basisnya. Mulai dari Ampalu, Halaban, dari Situju, Payakumbuh Utara ini, terus dari Situju Gadang, Koto Tinggi, Sungai Naning, banyak. Jadi 50 kota ini basis banyak. Termasuk di apa itu? Koto Tuo Lautan Api juga ada. Oke, nah. Terus Pandan Gadang juga ada. Bukan Pandan Gadang. Apa namanya nih? Durian Gadang. Durian Gadang. Oke, Feni. Kalau untuk sejarah Tan Malaka tertarik nggak menulisnya? Tapi kita jawab nanti ya. Kita break dulu sejenak. Pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya, seorang penulis kolektif memori ya, memori kolektif. Memori kolektif ya. Suka menulis sejarah-sejarah Minang, sejarah Payakumbuh. Nah, ini yang belum dijawab tadi, ini punya ketertarikan nggak menulis tentang Tan Malaka? Tentang Tan Malaka ini kalau saya kan kurang mendalami ya. Ada banyak orang lain yang sudah mendalami itu, seperti Heru Joni Putra itu sudah menelusuri seperti memori kolektif itu sudah menjadi buku. Insya Allah mungkin bulan Juni diluncurkan gitu. Diluncurkan ya. Oke, Feni. Itu menarik ya. Feni kan suka menulis tentang Payakumbuh. Menurut Feni, Payakumbuh ini gimana sejarahnya? Payakumbuh ini kan yang dinamakan Payakumbuh ini kan dulu ada Nagari Kotonan Gadang ini sama Nagari Kotonan 4 sekarang itu dulunya Barat dan Utara ya? Iya, itu Nagari Payakumbuh dulu, Nagari tua gitu ya. Nagari tua. Jadi yang Payakumbuh itu ada di Balai Cacang, ada di Seluk Bingkuang itu. Oke. Jadi dari situ terus berkembang sampai datang rombongan dari Pariangan itu kan 50 kaum itu kan, sampai berdiri nagari-nagari, akhirnya tercipta Luhanan Bungsu, seperti itu. Sampai masuknya Belanda. Belanda masuk melalui dari Setuju, dari Sungai Patai 1832 itu. 1832 sehingga awal pertama itu Belanda masuk ke Payakumbuh itu dia mendirikan benteng. Ya, jadi simpang benteng itu kan dulu Fort Payakumbuh itu namanya Benteng Payakumbuh. Kalau di Bukit Tinggi ada Fort Dekok, benteng kalau di Butuh Sangkar Benteng Van der Kapellen. Kalau di Payakumbuh ada Fort Payakumbuh. Jadi benteng itu simpang benteng kita sebutkan. Jadi itu dah Benteng Payakumbuh dulu. Lokasinya di Bifak sekarang. Itu tempat tentara prajuritnya, terus kliniknya di lokasi rumah sakit sekarang. Oke, gitu. Terus tempat perumahan tentaranya ada di di dekat tepi jalan itu ada perumahan sekarang itu. Terus pemakamannya itu ada di lokasi sekarang itu, di lokasi Ratu Janah. Itu sekarang itu dulu. Jadi sehingga sampai 1837 Perang Padri berakhir dan Belanda menjadikan Payakumbuh ini sebagai Onderafdeling. Jadi maksudnya sebuah kota dari ke Kabupaten Padang Darat. Jadi waktu itu kan dibentuk Provinsi Sumatera West Coast. Terus
Di dalam itu ada apa tuh, ada kabupatennya, istilah onderafdeling. Jadi kabupatennya Padang Darat, mencakup wilayah besar itu sampai ke Agam itu. Terus ya, terus ada kota pemerintahan namanya Payakumbuh. Itu diresmikan 29 November 1837. Jadi 29 November 1837. Iya, jadi berarti pasar yang sekarang itu, pasar Payakumbuh itu didirikan Belanda atau memang masyarakat kita yang mendirikan? Oh, sebelum ada Belanda, pasarnya sudah ada. Oh, sudah ada. Jadi sudah ada. Di sana dulu ada pohon beringin sekitar 3 buah besar-besar. Jadi di bawah pasar 3 batang ya. Iya, 3 batang. Ya, jadi di bawah pohon beringin itu orang-orang berjualan. Jadi dari Mudi, dari Halaban sana. Jadi pasarnya hari Minggu. Jadi jadi namanya dulu pasar Pakanakat. Jadi Pakanakat. Jadi kalau tiba hari Minggu itu pasarnya paling ramai. Jadi di dataran tinggi Minangkabau ini, Payakumbuh ini pasarnya paling ramai dulu, paling ramai. Jadi dari catatan Belanda itu kan Payakumbuh ini paling ramai. Terus sampai 1896 didirikan stasiun kereta api. 1896. 1896. Oh, 1896. Didirikan stasiun kereta api sampai ke Payakumbuh. Terus sampai 1912 didirikan apa itu, Pasar Serikat. Jadi ada di 50 kota ini ada 13 kedarasan. Jadi 13 daras itu semuanya berkantor di pasar itu. Jadi namanya Pasar Serikat, Pasar 13 kedarasan. Jadi diresmikan itu tanggal 12 Desember 1912. Jadi 12. Benar-benar keren nih wawasannya, ilmu sejarahnya benar-benar mumpuni ini. Jadi ketika Belanda sudah tidak ada lagi sampai Belanda agresi militer kedua habis, persoalan pasar ini juga agak rumit. Ya, kompleks ya. Jadi agak rumit bagaimana pasar ini mengelola pasarnya. Jadi sehingga dari hal itu dapatlah solusi bahwa didirikan kota otonomi, gitu, otonomi kecil. Sehingga daerah otonomi kecil itu menjadi kota kecil pada 19 Maret 1956. Dan itu bersamaan berdiri dengan kota Pekanbaru, Padang Panjang, Payakumbuh, Solo, Swalunto. Jadi 5 itu. Yang dikelola oleh? Akhirnya resmi yang daerah pasar itu menjadi pasar, menjadi kota kecil. Kota, ya? Lalu akhirnya Payakumbuh terhenti menjadi belum presmennya masih terhenti karena persoalan batas gitu. Persoalan batas, akhirnya 17 Desember 1970 akhirnya persoalan semua itu selesai, akhirnya menjadi kota Payakumbuh. Kota Madya Payakumbuh ya. Tapi sebelum itu zaman Padri, zaman dulu Payakumbuh ini sudah disebut kota juga gitu. Disebut kota juga ya. Pusat ya. Berarti ya, pusat. Kalau jadi, kota itu kan kebanyakan orang berpikir itu kan pusat dari segala hal di suatu wilayah, begitu ya. Iya, jadi pusat pemerintahan di sana. Pasar seperti itu. Jadi tadi ada yang menarik saya ini, ketika Belanda ya tempat kliniknya, tempat berobatnya di rumah sakit yang sekarang ini. Ya, dalam awal mulanya waktu zaman itu Oktober itu kan 1832 waktu Belanda masuk. Waktu itu masih ada juga perlawanan dari rakyat, dari masyarakat. Misalnya di daerah Halaban, daerah Bukit Sekumpa itu dipimpin oleh Tuanku Halaban. Terus di daerah Lubuk Batingko juga ada, itu dipimpin oleh Tuanku Nanggarang. Gitu. Perlawanan saat itu kan memang dengan pakai senjata kan? Ya, enggak diplomasi kan? Dengan senjata. Dengan perak, senjata ya, perak, beda zaman sekarang ya, kalau perlawanannya demo atau ketik di kolom komentar kan, maki di sana kan. Iya. Termasuk di Sri Lama juga ada yang dipimpin oleh Tuan Kunan Pahit, itu di Sri Lama juga ada. Jadi setelah semuanya redam, akhirnya Payakumbuh itu ditata kelolanya oleh Belanda. Ya. Dari banyak lagi pembicaraan kita tadi, itu di Feni itu ditulis semuanya dalam buku atau dalam memori aja? Ya, semuanya dituliskan semuanya dengan bahasa yang ringan, sehingga kalau bisa anak SMP, anak SD pun bisa memahami. Itu menarik sekali itu bukunya itu. Jadi, itu di judul buku
Mana itu yang ditulis? Kalau di yang Payakumbuh ini judulnya saya ambil dari kota yang dibuat Belanda, judulnya Pajacumbo. Tulisannya Pajacumbo. Oh, bukunya udah ada kan? Iya, tinggal proses cetak gitu. Oh, dalam proses cetak. Ya, mau naik proses cetak ya. Jadi di dalamnya judul kecilnya dalam catatan dan ingatan gitu. Dalam catatan dan ingatan. Iya. Dalam bahasa kecilnya, tulisan kecil ya. Iya. Dalam rencananya di launching. Oh, saya kalau launching saya belum tahu karena saya mencetak buku, tulis buku, akhirnya nggak ada pikiran untuk launching. Tapi memang dalam proses cetak. Iya. Pasti dalam kira-kira dalam berapa hari lagi atau dalam berapa bulan lagi buku itu akan kita dapatkan gitu. Ya, insya Allah bulan Mei insya Allah udah siap gitu. Mudah-mudahan ya kalau nggak ada kendala insya Allah bulan Mei atau bulan April ini udah bisa naik cetak gitu. Bisa naik cetak ya. Kalau semakin cepat semakin cepat selesai. Oke, ingat nanti kalau udah dicetak, udah bukunya udah jadi, ini ingat saya ya. Membaca sejarah. Jangan lupakan saya sebagai host. Nanti saya baca seperti apa sih. Apakah seperti yang diomongin ini atau ternyata jauh beda di buku. Kan bisa jadi kan. Saya penasaran nanti dengan bukunya. Iya, insyaallah kasih saya ya. Saya juga penulis buku, cuman dalam genre humor, kocak gitu. Menurut saya sih, nggak tahu kalau orang membacanya apakah ketawa atau tidak. Follower saya banyak loh di Instagram. Nggak apa-apa ya, saya 50.000 ada follower saya di Instagram. Di Facebook itu 102.000. Cara itu Minang lucu nama. Itu menurut saya lucu, nggak tahu kalau menurut member, menurut pembaca saya nggak peduli. Tapi sastra Minang itu sekarang kan sudah langka. Kalau ada yang menulis cerita prosa dalam bentuk Minang itu sangat langka sekali. Itu sangat perlu diapresiasi gitu. Ya sekarang kita kan kekurangan penulis prosa Minang. Oke, gitu. Kalau saya masuk dalam penulis prosa Minang atau gimana ini? Ya, kalau saya lihat tadi bukunya itu dalam prosa Minang ya. Prosa Minang ya, walaupun ini dibalut dalam humor kocak gitu dalam humor. Ya, dan itu sekarang kita kekurangan penulis prosa Minang. Oh, nggak apa-apa, kekurangan saya ada. Oke, ini kan banyak sekali yang udah ditulis oleh Feni. Feni ini tergabung dalam komunitas atau berdiri sendiri saja? Oh, umumnya kan saya sering ngumpul misalnya di komunitas puisi Tanah Rawa gitu. Kadang ada juga dulu awal-awal sharing dibimbing sama-sama kakak di komunitas Dentro gitu. Jadi saya mendapatkan bacaan buku-buku atau diskusi lah waktu itu, mencari teman diskusi. Sekarang sudah jarang ketemu. Oke, menarik sekali Feni. Masih banyak yang ingin saya tanya, masih banyak yang ingin saya terima dari Feni ini. Tapi kita break sejenak. Oke, dan Senak Minang kembali lagi di Otaki, masih dengan bintang tamu kita yang sama, yang alhamdulillah masih bersedia duduk di samping saya, Feni Effendi, seorang penulis memori kolektif tadi ya. Oke Feni, ini kan kita di segmen terakhir, sudah banyak sekali yang kita bicarakan dari tadi ya. Kita bincang-bincang sangat menarik sekali dalam kita bincang ini sejarah ya. Saya sangat tertarik ini masalah sejarah. Oke Feni, ini kan sudah, Feni nggak sekedar cuap-cuap, ini kan sudah dibukukan kan, berbeda kalau kita ngobrol di warung kopi kan sekedar cuap-cuap cuma nggak ada buktinya. Tapi Feni sudah membuktikan bahwa saya benar-benar sudah saya tulis, saya bukukan, sekedar saya bicara, sekedar omong kosong. Oke Feni, sampai sejauh ini sudah 3 buku yang dicetak ya. Ini yang berarti yang dalam proses ini yang keempat ya. Yang proses yang sekarang kan cetak yang ketiga ya. Yang ketiga ya, dengan judul yang berbeda ya. Oke Feni, punya harapan khusus nggak Feni tentang buku-buku Feni, misalnya jadi bestseller lah, terjual 1 miliar kopi. Amin. Atau Feni punya harapan atau pesan-pesan kepada generasi sekarang atau generasi pada umumnya lah tentang Payakumbuh ini, tentang sejarah, tentang apa? Ada nggak keinginan Feni? Setiap kita kan keinginan kita kan dari selama mencari observasi dalam ke lapangan gitu. Harapan kita
tempat-tempat peristiwa itu diberi tanda seperti itu. Misalnya ada peristiwa agresi di sini, peristiwa Belanda, minimal kita membuatnya tugu peringatan, seperti itu. Atau misalnya di rumah ini pernah diadakan rapat PDRI, seperti itu. Jadi setidaknya rumah itu kita jadikan sebagai situs cagar budaya. Jadi kita rawat oleh negara kan, jadi sampai kapanpun sejarah itu tidak hilang. Jadi kita mempunyai bukti secara fisik bahwa di sini dulu pernah sebuah negara pernah dipertahankan, dijalankan di tempat ini. Jadi daerah kita ini sebuah yang sangat istimewa, sangat sangat luar biasa. Karena dengan wilayah nasional ini ternyata PDRI ini begitu banyaknya dijalani di wilayah 50 kota ini. Jadi kita dan setidaknya masyarakat kita di 50 kota ini mengetahui. Jadi di sekolah-sekolah anak-anak SD misalnya gitu. Yang kedua misalnya di dalam hal kebudayaan kita harus melestarikan juga berbagai hal. Misalnya dalam hal wilayah, misalnya dalam sejarah nagari misalnya. Jadi setiap negara itu harus kita tuliskan lagi. Jadi bagaimana misalnya sebuah negari ini berawal, apa suku pertama hadir, bagaimana negari ini menjadi sebuah berdiri nagari. Jadi harus kita catat dari sekarang itu. Sangat penting, sangat penting. Jadi setiap negara itu kita memiliki data untuk ke depan. Jadi sehingga ketika mengambil suatu pertimbangan oleh pemerintah, jadi kita bisa melihat ke sejarah, ke masa lampau. Benar ya. Misalnya ada perbandingan ya. Misalnya kita membangun sebuah gedung misalnya, kita kembali melihat bagaimana di wilayah itu sejarah dulu. Misalnya di situ dulu pernah terjadi pertemuan 50 kaum dari Penang Panjang. Jadi mungkin kita membangun kantor di sana, kita beri namanya misalnya kantor 250. Menarik ya, bisa jadi misalnya kalau kita melihat geografi alam kan dulu di sini sering banjir. Kemudian kita bikin gedung yang rendah. Kan bisa jadi suatu saat nanti juga banjir kan. Berarti kita harus memikirkan dari awal ya. Kita kembali mencatat nama-nama bukit. Jadi dulu zaman bukit, sungai-sungai itu adalah suatu hal yang penting. Jadi sampai sekarang harus dilestarikan dan itu dilestarikan dan itu harus diberi tanda-tanda. Ini nama bukitnya ini soalnya kan sekarang banyak ada penimbunan gitu. Jadi bukit-bukit satu-satu hilang. Jadi jadi sejarah itu bukit adalah salah satu awal proses berdirinya sebuah negara gitu. Feni, untuk pesan khusus ada nggak misalnya ke dinas terkait? Tolong dong hargai saya, ini saya sudah banyak menulis gini kan. Kalau saya itu saya melakukan sesuatu kan, saya kan tidak tidak berharap imbalan gitu. Saya merasa tidak apa-apa aja gitu. Saya dipanggil ke sini aja terkejut, kaget gitu. Jadi saya kan cuma pergi wilayah catat gitu, catat gitu. Jadi kita udah pantau lama. Jadi kita jadi saya melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja tapi bermanfaat. Jadi saya nggak ada pikiran tentang apa itu ya seperti apa aja, seperti saya melakukan itu ya sebagaimana mengalir saja. Saya melakukan sesuatu bukan suatu hal yang luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Tapi kalau menurut masyarakat lain itu luar biasa. Ini di sini Feni, yang kita undang ini nggak sembarangan orang, tapi orang-orang yang punya pengaruh dalam masyarakat dan punya andil besar dalam masyarakat. Kemarin aja junta militer Myanmar pingin hadir di sini menjadi bintang tamu, cuman nggak saya izinkan. Salah komunikasi saja. Banyak loh
Joe Biden, Presiden Amerika Serikat yang mengalahkan Donald Trump, pengen juga jadi bintang tamu di sini. Cuma karena banyak kontranya, salah. Saya mengundang yang jelas saja lah. Oke. Oke, Feni ini menarik sekali ya, harapan Feni ya, mudah-mudahan nanti buku yang ketiga ini ya, amin ya, amin. Menjadi bermanfaat lah, amin ya, untuk masyarakat ya. Tapi kalau udah jadi bukunya jangan lupa saya ya. Oke, ini Feni yang terakhir ini benar ya. Ini harapan Feni untuk program saya ini apa? Ini kan Otaki terkini, ini baru loh. Feni ini bintang tamu yang ke-26 kalau nggak salah. Ya, saya menganggap hal ini suatu hal yang luar biasa ya. Benar, saya luar di biasa. Sebuah kota ini ada sebuah TV hadir di Payakumbuh ini sangat luar biasa dan setiap perkembangan informasi di Payakumbuh ini sangat penting bagi masyarakat kota. Dan selain dari itu, Dene TV ini juga juga secara tidak langsung telah menyimpan, telah mengumpulkan, mengarsipkan memori kolektif dari sebuah kota. Itu. Jadi saya kan melalui tulisan dan melalui Dene TV ini, melalui Otaki ini kan melalui bersifat luar biasa lagi, bersifat dokumentasi video gitu. Jadi suatu saat atau sekian tahun ke depan akan menjadi pembelajaran bagi orang-orang suatu hari nanti. Apalagi hostnya ini keren juga, cara berbicara yang amburadul dan materinya asal-asalan ya. Dan ini sangat luar biasa, dan sangat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Payakumbuh. Sangat dibutuhkan. Dan maju terus, semoga sukses untuk ke depan. Amin. Makasih Feni. Begitu juga Feni dengan karirnya, dengan profesinya, semoga maju sukses. Dan saya berharap jangan berhenti sampai di sini saja. Tetap sampai napas Feni masih ada, tetap menulis tentang sejarah Feni ya. Oke Feni. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Otaki dan host kita yang sangat luar biasa ini menjalankan tugas program ini sangat luar biasa ya. Maju terus sukses ke depannya. Jangan dengarkan kata tetangga. Oke, Feni. Makasih sekali Feni sudah hadir di Dene TV di program kita Otaki terkini. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kami undang lagi Feni, nggak kapok ya. Bisa duduk di sini ya sama kita di Otaki. Oke Feni, makasih. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, bincang-bincang yang sangat keren sekali, yang sangat hangat sekali. Oke Feni, baiklah pemirsa, sebelum kita tutup jangan lupa subscribe akun YouTube Dene TV, follow Instagram Dene TV. Mari kita berteman di Facebook Dene Channel. Tetap tonton Dene TV, program Otaki dan program Dene TV lainnya. Dari obrolan saya bersama Feni dapat saya tarik 1000 kesimpulan, tapi nggak semua saya omongin di sini. Yang pertama itu hormati sejarah ya Feni ya. Kalau bukan kita yang menghormatinya, yang mencatatnya siapa lagi? Itu Feni ya. Yang kedua, profesi itu nggak semata-mata materi, ada kepuasan batin yang harus kita dapatkan. Hobi. Tetap perjuangkan, tetap catat, jangan berhenti sampai di sini. Jangan mundur karena materi yang tidak kita dapatkan. Terima kasih pemirsa. Terima kasih telah menonton Otaki. Terima kasih atas semuanya karena kita masih dalam suasana pandemi. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jaga hati dan jaga hubungan baik dengan tetangga. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.